Selamat siang Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Mursi Devri Lahur dari kelas 12 IPA 1. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan atas Robio Toilasik, Maria Andriani Uge, Maurici Devri Lahur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset kelompok kami tentang kasus pemalsuan data yang terjadi di masyarakat. Kelompok kami mengambil kasus tentang data forgery. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian data forgery. Forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara taksa dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Berikut bentuk-bentuk penipuan data lainnya. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah sehingga memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. Ini merupakan penyusupan sistem komputer. Yang kedua, perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Yang ketiga, perusakan data, misalnya dengan menyebarkan virus dan ROM. Yang keempat, komputer digunakan untuk melakukan praktek kejahatan, misalnya pencurian password, peniruan, atau pemalsuan akun. Dan yang kelima, hacking, yaitu melakukan pembobolan data terhadap sistem komputer. Berikut contoh kasus pemalsuan data forgery. Baik, berita yang kami ambil terdapat di Manado, yaitu pelaku melakukan pemalsuan data elektronik SIM card hingga dijual ke masyarakat. Dampak penipuan data forgery. Penipuan data forgery merupakan salah satu kejahatan yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang mengatur permasalahan penipuan data tersebut diantaranya yaitu Pasal 35 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dampaknya terdapat pada pasal 51 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak sejumlah 12 miliar rupiah. Berikut pencegahan dan penanggulangan pemalsuan data. Yang pertama, pencegahan pemalsuan data. 1. Perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. 3. Penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, perlunya kewaspadaan dan ketelitian dari para pengguna. 2. Penanggulangan pemalsuan data. Yang pertama, verify meminta username, password, dan data lainnya, jangan memberikan reaksi balik. 2. Harap membaca dengan teliti dan tidak perlu terburu-buru.
3. Bersikap waspada. 4. Jika diminta melakukan registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, perlu diwaspadai. Kemajuan teknologi informasi saat ini banyak memberikan manfaat seperti keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Namun, pemanfaatan secara salah dapat memberikan efek negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi. Masyarakat selaku pengguna hendaknya mampu memanfaatkan TIK dengan baik guna memberikan efek positif bagi semua orang tanpa menimbulkan kerugian. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.